Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pertanyaannya adalah, apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Gitu. Jadi referensinya itu juga harus diuji, autentikasinya juga, dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, ya, Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, kembali bersama saya, hadir narasumber yang luar biasa nih, para pejuang kita. Dr. Tifa, Assalamualaikum Dr. Tifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu kita jauh-jauh datang dari Sumatera nih, Bung Rismond Sianifar. Selamat datang, Bung. Selamat. Makasih. Dan yang terakhir nih, ini dia. Dalang wayang kan biasa memainkan. Artinya salah, diartikan dalang semuanya kan. Kalau yang main wayang itu apa tuh? Dalang. Ya, dalang. Oke, tapi kita ini statusnya sama, Pak. Oh, sama ya. Sama-sama terundang. Oh, sama-sama. Abang juga terundang. Diundang klarifikasi. Ya, itu. Bang Roy Suryo, Siap. mantan Menpora. Bang Roy, Bung Rismond, Dr. Tifa, ini tadi kan udah diumumkan nih. Iya, Bang. Bareskrim. Kelihatannya Bang Rismond, Dr. Tifa, dan Mas Roy ketawa-ketawa nih. Kenapa ketawa? Satu, ketika langsung diumumkan, saya kebetulan masih di jalan kan. Oke. Jadi saya langsung, terus ada salah satu TV swasta. Wah, saya langsung pakai headset kan, gitu. Saya langsung pakai headset, gitu. Bang, boleh zoom bang? Aku lagi nyopir, aku bilang gitu. Nanti nggak boleh, nanti kena etele ya, aku gitu kan langsung kan. Oke, udah fono. Oke, jadi jawaban saya pertama kali adalah saya tidak kaget dan bahkan sudah menyangka, Bang Abraham. Karena ada ini buktinya ada di salah satu tayangan TV. Ketika waktu itu ada breaking news juga. Ketika waktu itu Jokowi menerima kembali ijazahnya dalam tanda kutip ya, gitu. Ijazah kan kita nggak lihat tuh ijazah apa enggak. Ya kan, ada map yang katanya itu isinya itu, katanya isinya ada SD, SMP, SMA sama universitas, tapi kok mapnya tipis ya. Tapi bukan yang dilipat-lipat deh, ini lain. Ini map yang UGM itu hitam. Saya bilang, lah kok belum kok udah dikembalikan. Katanya itu mau diperiksa. Jadi saya sudah yakin, ini pasti saya bilang gitu. Pasti saya bilang gitu. Nanti pada saat diumumkan itu tidak akan ditunjukkan ijazahnya. Nggak akan berani menunjukkan ijazahnya. Bener. Tadi ketika Dirpitidum Bareskrim umumkan, kan tidak ada ditunjukkan sama sekali. Tidak muncul di layar. Tidak muncul di layar di belakang itu, malah hanya ada foto-foto. Foto-foto yang menurut saya foto-foto itu pun juga harus periksa gitu. Jadi satu saya bilang, saya tidak kaget. Sudah memprediksi. Sangat sudah diprediksi, dan saya sudah prediksikan pula pasti tidak akan diumumkan ijazahnya. Tidak ditampilkan di Tidak layar. ditampilkan. Enggak boleh hanya ditampilkan, itu scan. Kalau ditampilkan, kalau memang benar ya tunjukkan ijazahnya dipegang. Di depan wartawan gitu? Iya. Fisiknya gitu, Fisiknya, katanya itu analog. Ya. Katanya. Ya kalau Tadi analog tidak ya, tadi tidak. sama sekali nggak ada, kan sudah dikembalikan. Katanya sudah dikembalikan kan. Jadi kan nggak bisa ya. Terus pengumumannya hanya naratif. Nah, nanti biarkan Bang Rismond cerita ya yang soal detail. Tapi hanya naratif, jadi hanya diumumkan itu identik. Itu nggak benar, identik lawan apa? Nanti biar Bang Rismond ya nanti tanya. Identik itu apa? Mereka nggak berani ngumumkan otentik. Asli. Ya kan harus ada ijazah pembanding. Nah itu ijazah pembandingnya siapa? Pembandingnya benar nggak? Pembandingnya otentik nggak gitu ya? Nah, dan kalau itu sudah saya sampaikan juga Pak Abraham, Dr. Tifa dan Dr. Rismond kemarin itu harusnya diumumkan tuh detail. Tintanya apa? Jangan hanya diumumkan tintanya tinta yang skripsi diumumkan cekung gitu ya gitu. Dan saya nggak lihat. Dia kan tadi bilang skripsi kan. Saya kok nggak lihat skripsi itu diserahkan sama Joko Widodo? Iya. Iya kan? Apakah ke UGM itu mereka menyita skripsi? Diumumkan juga dong harusnya menyita skripsinya. Gitu loh. Kan ke UGM kan katanya memeriksa beberapa, ada absen, ada apa, ada. Waduh. Skripsi itu bukti penting banget.
Karena di skripsi itu tidak ada yang namanya lembar pengujian. Tidak ada. Tanda tangannya pun diragukan. Bahkan oleh anaknya sendiri. Mbak Aida Greenberry itu diragukan. Tapi yang jelas apa? Tadi pengumumannya kalau menurut saya tidak bernilai. Ya gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah pengumuman secara saintifik. Karena tidak menilai, Bang, jangan lupa juga. Pengumuman dari Puslap 4 tadi itu hanya salah satu unsur. Salah satu bagian dari pembuktian. Jadi ini bukan final and binding. Kalau final and binding itu MK mutusin atau pengadilan. Jadi jangan dianggap masyarakat itu kemudian setelah ada pengumuman ini selesai. Bahkan tadi bukan gayanya kayak presiden aja tadi ya. Gitu. Kemudian setelah ini masyarakat bisa damai, tenang, kembali apa gitu. Ini apa ini urusannya gitu. Puslap 4 ngumumkan aja itu otentik atau tidak. Tidak sekedar identik. Ya, terus kemudian tidak detail, hanya tadi diumumkan itu ada 2 ketikan ya gitu. Yang satu dari mesin ketik Laiko atau apa tadi ya, kemudian satu lagi dari cetak cekung gitu. Harus dijelaskan juga detailnya apa, jenis tintanya apa, kemudian kertasnya juga disampaikan dengan carbon dating 14 ya. Itu akan muncul, terus tinta-tintanya masing-masing diumumkan. Kalau itu semua ya mohon maaf itu ya kayak anak SD aja ngumumin gambar saya bagus Pak, bagus. Gitu kayak zaman almarhum Pak Tino Sidin dulu gitu. Kayak Anda bagus. Terus sekali lagi yang penting sebelum dilanjut yang lain ya. Ini hanya satu bagian, is a part from a process ya. Iya kan. Jadi ini ada hasil dari Puslap 4. Nanti harus ada hasil lagi dari pakar yang lain dari sumber-sumber yang lain. Itu Bang. Supaya pembanding ya. Betul. Jadi ini hanya satu bagian, belum final dan binding. Kalau menurut Bung Roy? Iya, tidak mulai secara besar. Memang ada nilainya harus kita hormati ya, gitu. Tapi ini masih banyak proses yang panjang dan katanya pengadilan, gitu kan. Jadi harus diuji. Jadi arti pengadilan itu pengadilan pada proses pelaporan saudara Joko Widodo sebagai terlapor ijazah palsu. Ini selesaikan dulu, ya pengadilan ini. Jangan tiba-tiba ini di stop, lari kemudian di Polda Metro Jaya digas. Nggak ada hubungannya. Polda Metro Jaya kan juga tidak ikut meriksa yang di sini kan. Jadi artinya ini nggak bisa kemudian langsung apple to apple dihubungkan ke sana kemudian di sini digas. Belum lagi ada Perma, ya kan nomor 1 tahun 56. Ada perdata juga. Yang sedang berlangsung. Perdatanya selesaikan dulu juga gitu. Jadi nggak bisa terus tiba-tiba ini menghentikan semuanya di atas semuanya. Kemudian ya kalau gini caranya hukum di Indonesia ya Bang Abraham lebih tahu lah. Jadi dikendalikan banget gitu. Gitu. Dokter Tifa, ada yang mau ditambahkan? Penjelasan Bang Roy. Sama sih sebenarnya. Jadi kita kalau lihat dari sekuensnya gitu ya, kemunculan Pak Jokowi kemarin, kemudian membawa map yang menurut pengakuannya adalah sejumlah ijazahnya dia gitu kan. Kita sudah bisa melakukan analisis bahwa next gitu ya, pasti Barreskrim akan mengumumkan gitu. Jadi sudah diprediksi ya? Ya, tetapi kan kita menggunakan kaidah saintifik ya, untuk bisa melakukan rekonstruksi, untuk bisa melakukan analisis, untuk bisa melakukan sintesis terhadap keadaan, terhadap peristiwa, dan terhadap orang per orang. Kalau saya kan meninjaunya dari sisi behaviornya, gitu ya. Satu, jadi secara hukum pasti Bang Abraham pasti jauh lebih pas. Saya lihat dari sisi behavior aja gitu. Nah ini saya lagi sintesis, saya lagi analisis gitu kan. Dan analisis saya menyatakan bahwa sebentar lagi pasti akan ada pengumuman dari Barreskrim dan sudah bisa diduga gitu. Kemudian yang buat saya sendiri sebagai yang saat ini juga sedang disorot walaupun masih menggunakan alias apa namanya? Undangan klarifikasi. Inisial gitu kan, T gitu kan, bisa siapa saja, tapi andai kata saya anggap itu saya gitu ya. Ya saya melihat bahwa saya mesti harus bicara bahwa yang saya butuhkan dari press conference tadi itu adalah penunjukan ijazah asli analog. Ya, karena yang diceritakan tadi, yang dijelaskan tadi itu adalah sebuah sistem analog. Ya kan, dia bilang tintanya begini dan segala macam. Itu kita digiring untuk mempercayai sebuah narasi. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat
yang kemudian kami terdorong juga untuk melakukan pengkajian di sini itu adalah ijazah asli yang udah 10 tahun kita tunggu-tunggu keberadaannya seperti apa. Dan tidak muncul juga. Dan tidak muncul juga Sampai detik ini. konferensi pers tersebut. Padahal itu kan sesuatu yang ditunggu-tunggu, bukan narasinya gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin silakan nanti. Bung Rismon, ini kan menyangkut Ya, Bang. masalah teknis ya. Bisa nggak Bung Rismon jelaskan kepada kita berdasarkan pengumuman tadi kan dia katakan tadi ijazah Pak Jokowi itu identik ya. Gitu kira-kira ya. Iya, Seperti itu. identik loh ya. Ini penting banget. Jadi, Identik. saja Bang ya. Oke. Jadi kata kuncinya kan identik. Di sini kan kita bukan untuk menguji identitas, keidentikan antara sebuah benda dengan benda lain. Oke. Jadi uji identitas atau uji keidentikan itu kan menguji sesuatu barang atau sesuatu benda atau sesuatu objek dengan objek lain, dengan referensi lain. Pertanyaannya adalah apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Gitu. Jadi referensinya itu juga harus diuji, otentikasinya juga, otentik nggak referensi yang digunakan sebagai pembanding. Contoh yang kita dapati, Bang, bahwa ketika ada di UGM, setelah saya mengunjungi perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ada seseorang yang dengan banyak akses terhadap UGM itu mengirimkan video. Ya maksudnya ingin mempengaruhi saya. Gitu. Dia kirim banyak video. Dan di situ kita dapati bahwa sejumlah skripsi itu dengan nama misalnya Sri Dominingsi, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto dan lainnya, itu ada 4 itu kosong. Lembar pengesahan skripsi itu tanpa tanda tangan baik pembimbing maupun penguji. Nah kalau itu yang digunakan sebagai referensi, maka referensinya pun saya duga itu bermasalah. Iya. Dan dicetak dengan teknologi yang saya yakin itu menggunakan hardware dan software dengan PPI pixel per inci atau DPI dots per inci, ya, artinya teknologi hardware maupun software yang sudah sangat mendahului zaman tahun 85. Nah pertanyaannya di sini kan kata kuncinya tadi itu identik, bukan uji otentikasi. Harusnya kalau yakin ini otentik, tanpa ada referensi pun kami yakin ini otentik, yaitu ketika dilakukan ink dating analisis, analisis penanggalan tinta, sama carbon carbon dating analisis atau paper dating analisis, kami mendapatkan hasil sekian bahwa baik usia tinta maupun usia kertas adalah tahun 85. Ini kan nggak ada statement seperti itu. Nggak ada tadi ya? Nggak ada, identik. Makanya kalau uji keidentikan, mereka memerlukan referensi. Pertanyaannya referensinya ini bermasalah nggak? Otentik nggak referensinya? Karena kami dapati beberapa skripsi itu sengaja dicetak dengan yang jauh melampaui teknologinya dari tahun 85 gitu loh Bang. Lembah Edianto, Sigit Hadwinarto, Sri Dominingsi itu kosong. Nggak mungkin sebuah skripsi itu kosong dan orang tersebut mendapat gelar sarjana UGM gitu loh Bang. Kenapa dia tidak menggunakan tadi narasi otentik? Ya, Tidak melakukan. karena tidak melakukan dong. Kan menguji identitas, keidentikan sebuah barang dengan referensi, sebuah objek dengan referensi lain. Ya. Berarti tadi inkonklusif dong hasilnya. Iya. Hanya identik dengan referensi yang digunakan. Pertanyaannya referensinya otentik nggak? Gitu. Terus yang kemudian yang saya soroti adalah lembar pengesahan skripsi itu diakui oleh Dirtipidum tadi lewat pengumumannya bahwa itu di hasil atau produk dari hand press. Gitu. Secantik itu hand press. Pertanyaannya, apakah di depan Dirtipidum atau para penyidik yang mengaku sebagai pemilik atau pekerja percetakan perdana tersebut merekonstruksi dengan hand press di depan mereka? Hasilnya secantik itu, bahwa itu bukan produk digital, gitu loh Bang. Kalau cuma pengakuan, berarti tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya pengumuman itu. Gini. Iya, Bang. Kebetulan saya selain di kuliahnya itu ada yang namanya grafika publisitas. Ya. Itu juga saya dulu pernah
kecilnya itu membantu di percetakan. Wah, ada pengalaman. Pengalaman. Ini empiris Betul, ya. iya. Yang disebut hand press itu adalah mesin cetak tangan gini, ya gitu. Kalau itu disebut ada di Perdana. Yang masih manual dulu. Masih manual. Manual. Oke. Hurufnya itu ditata, namanya cetak tinggi. Jadi ditata satu persatu, Font-fontnya, Bang, ya? font-fontnya. Metalnya Dan itu biasanya jarak antar font itu adalah yang kita sebut sebagai jaraknya itu sama. Jadi tidak Monospace. bisa, ya monospace, tidak bisa scalable. Ya, yang kita lihat hasil itu scalable. Jadi I tipis, kalau kemudian D ya agak tebal, kalau M dia tebal gitu. Itu adalah hasil dari komputer. Produk digital. Produk digital, dia sudah punya algoritma untuk ngatur ini lebar kecil, kemudian bisa center fold ya, kemudian bisa rata kiri, rata kanan. Ini enggak gitu. Jadi kalau itu hand press itu benar-benar bahkan kadang-kadang hurufnya pun kurang. Dan miring, tidak apa lurus sempurna. I pakai tanda seru itu kadang-kadang. Kalau sampul itu biasanya hand press ya, makanya kadang-kadang nama si pemilik skripsi itu kadang-kadang dicetak dengan Latin. Dan lengkungannya kaku. Lengkungannya kaku. Terutama U, Ya. A itu kaku, Bang. Jadi kalau kita belajar percetakan, cuman John von Gutenberg dulu ya penemu mesin cetak itu awalnya seperti itu. Kemudian kan ini berkembang sampai kemudian ada sebuah kayak pakemnya dalam dunia percetakannya namanya PostScript. Itu kemudian didigitalkan oleh perusahaan namanya Adobe ya. Adobe itulah yang kemudian membuat softwarenya. Dan dulu Adobe PostScript itu hanya ada di Macintosh. Masuk ke Windows itu kemudian aplikasikan dalam Microsoft Windows pun masih Microsoft Windows yang itu tahun-tahun 3.1 ya, itu, Bang, 3.1 Windows awal, Windows 2000 awalnya waktu zaman dia masih NT, masih Windows untuk network, belum bisa hurufnya kayak gitu. Mesin cetaknya, printernya pun belum sampai ke situ. Jadi saya sangat mendukung statement ilmiah, ini ilmiah loh ya, dari Bang Rismond tadi bahwa pada tahun itu belum ada. Jadi kalau itu dikatakan hand press, luar biasa percetakan perdana pada tahun itu. Begitu futuristiknya, sehingga ketika kita rekonstruksi pakai Microsoft sekarang, Microsoft Word itu persis. Tahun 85 kita rekonstruksi sekarang sama. Itu kan begitu hebatnya percetakan perdana saat itu. Iya. Gitu loh, Bang. Dan tadi melanjutkan teknologi PostScript. Iya. Oke, teknologi PostScript itu berbasis dua koleksi font, ya, OpenType sama TrueType. Betul. Nah, terus dikembangkanlah supaya bisa scalable. Scalable itu membesar, Ya. mengecil, menebal, mengurus, memiring gitu kan, Bang. Nah, itu teknologi PostScript Type 1. Ya. Nah, disitulah menggunakan ya apa yang sering saya katakan kurva Bezier. Kurva Bezier itu polinomial untuk membuat lengkungan itu sangat sempurna gitu loh. Tetapi itu pun tidak sempurna pada saat PostScript Type 1. Persis. Yang tahun berapa nih? Ya, Windows itu- 31, iya, tahun 90-an Nah, gitu itu loh. disebut Masih supaya bergerigi ketika kita zoom itu bergerigi. Setelah Windows XP lah, sejak 2004, 2005 dirilis, barulah hardware dan softwarenya mendukung untuk lengkungan yang sempurna. Ketika kita zoom, geriginya tidak ada. Itu kalau Maka- pada skripsi itu ada di mana tuh? Tahun yang mana tuh? Itu setelah XP, Iya. XP 24, 2025, makanya tebakan optimis saya adalah lembar pengesahan skripsi tersebut ya diproses dengan word processor. Bawaan yang menjadi bawaan yaitu Microsoft Office atau Microsoft Word, Windows XP Di tahun 2004-2005. XP. Itu, Jadi Bang. Windows Jadi itu kan clear ya? Ya, Windows itu kan berkembang. Ya. Awalnya NT, kemudian ada Windows 3.1, terus ada Windows 3.11. Kemudian muncullah sebelum Windows XP, muncul namanya Windows Edisi untuk tahun 2000. Namanya Windows Me. ME itu Millennium Edition. Ya, setelah 31 masih ada nggak? Iya, Windows 95 baru juga, Windows 95, Windows 8. ada Windows 95, 97, 98, Windows Me, 98, Windows ME, baru XP. XP itu singkatan dari experience. Gitu. Jadi biar semua tahu lah. Jadi Biar- fontnya sudah cantik, Bang, XP itu. Dengan experience dari user experience namanya. Jadi font itu mau kita besarkan pun karena teknologi PostScript tersebut menggunakan kurva Bezier matematika itu, dia lengkungannya itu tidak bergerigi. Intinya Makanya yang tadi, ketika ya. scalable, fitur scalable itu dipakai pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu tidak menciptakan ketika kita zoom itu karena DPI-nya tinggi, Ya. dots per inchinya tinggi, maka tidak bergerigi dia. Ya. Intinya Makanya tadi yang disampaikan Dirti Pidum tadi, Iya. itu tidak menjawab pertanyaan kita.
Ya, sebentar sebelum. Ya. Ini supaya orang awam ini Oke. paham. Jadi artinya itu produk yang harusnya keluar tahun 2004 itu sudah keluar tahun 85 kan gitu ya? Iya. Nah, itu. Kalau itu dianggap asli. Iya. Kalau itu dianggap otentik. Meskipun banyak kejanggalan. Meskipun banyak Iya, kejanggalan. iya, Makanya iya. begini, makanya supaya masyarakat paham ya Bang Abang. Jadi kenapa itu bisa dikatakan identik? Ya gitu. Ya yang identik itu apa? Pembandingnya pun juga dibuat pakai teknologi yang sama gitu. Pasti identik. Ya, pasti Iya, identik. seperti tadi tuh beberapa nama kan Bang, Sri Dominingsi, Lembah Edianto, Sigit Hartwinarto. Itu sama teknologi percetakannya, teknologi hardware-nya, software-nya, yaitu Windows XP. Artinya Buktinya ada apa? fabrikasi gitu loh. Ya, buktinya apa? Baru-baru ini sebenarnya ada yang terbongkar oleh netizen loh ya, bukan oleh kami. Oke, apa itu? Ada salah satu yang konon memiliki ijazah yang sama. Kemudian dia bikin pengakuan podcast itu dengan ternyata dia ketika dia tunjukkan ijazahnya, dia nggak sadar bahwa ijazahnya itu bukan tahun 85, tapi tahun 89. Ada lagi yang perlu saya bongkar sebenarnya. Saya bongkar nggak apa-apa di sini. Iya. Bagaimana Dirtipidum tadi menjelaskan bahwa itu produk dari handpress. Coba perhatikan Pak Dirtipidum. Kerapatan dari titik-titik itu. Iya. Titik kan ada tanggal Bang. Dipertahankan di depan Dewan Penguji. Ya. Itu titiknya rapat itu bagaimana membuat handpress seperti itu. Persis. Tidak melebor. Bagaimana menata font titik-titik yang rapat itu dengan handpress jawab Pak Dirtipidum. Kalau hasil kalian ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik Bareskrim ya. Kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Harus siap, gitu loh. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain. Kalau ingin mendapatkan public trust, itu Ya. poinnya. Apalagi nggak ada ijazah yang ditampilkan. Objek yang diuji Iya, gitu loh. Objek yang diuji mana? Nggak ada gitu loh. Ketika itu ada, orang kan bisa juga lihat. Atau tadi yang disampaikan Dr. Resmond. Ya, dulu kalau yang namanya handpress itu, titik-titik itu pasti yang namanya titik itu juga nggak sama. Ada yang jeblok, ada yang kecil, terus kemudian iya, bisa. menata fontnya itu titik-titik Betul. terus di chat gitu, nggak lomber. Iya, biasanya makanya biasanya kadang-kadang diganti berambut. garis. Diganti garis. Iya, kadang-kadang. ganti garis. Iya. Dan ketika kita zoom handpress itu, Bang, karakternya atau fiturnya itu di tepi-tepi terutama di lengkungan itu blebor ke arah tekstur dari kertas tersebut. Yes. Jadi seperti berambut dia. Ketika kita zoom, tidak produk inkjet ataupun laser jet yang sudah teknik Presisi banget. injeksinya itu sangat milimeter atau nanometer gitu loh Bang. Jadi itu menurut saya mempermalukan sih. Oke. Apa yang diucapkan tadi hasil dari apa itu lab forensik. Kalau memang reliable, saya tantang lagi, kalau memang reliable dan trustworthy, maka harus bisa, harus mau kita uji bersama di lab yang independen. Itu jalan keluarnya ya? Ya, Ya. jalan keluarnya untuk mendapatkan public trust. Oke. Dr. Tifa ada yang mau disampaikan sedikit dilengkapi? Iya, ini saya bicara dari sisi metodologi research ya. Oke. Ini kan ada sebuah kata yang digunakan, yang seharusnya bukan itu kata yang digunakan. Identik dengan otentik tuh beda. Oh, beda. Ya. Sangat berbeda. Kalau identik itu adalah sebuah studi komparasi. Iya. Ya. Jadi identik dengan gold standard bahasa penelitiannya. Ya. Jadi bukan identik dengan sesuatu yang Gak jelas. Iya, kita ini bagaimana ini jadi gold standard gitu kan. Nah, Oke. untuk bisa mendapatkan sebuah objek yang nanti akan menjadi komparator terhadap objek yang akan yang diteliti ini, dia butuh sekian banyak sampel. Nah, yang bisa distatistikkan bahwa katakanlah begini, satu angkatan 1980 itu ada berapa orang? Oke. Ya kan? Nah, itu sampel diambil untuk bisa menjadi gold standard.
Dan itu memerlukan sebuah studi tersendiri dulu. Baru kemudian dia bisa menjadi gold standard. Standar emas, standar baku untuk mengcompare objek yang menjadi pokok penelitian ini, objek penelitian ini gitu. Nah, jadi ini berlayer, bertingkat untuk bisa melakukan sebuah uji identik gitu ya. Identity. Ya, uji identity ya, artinya gitu. Masalahnya adalah pertanyaan ini bukan soal identik, tapi soal otentik. Keaslian itu otentitas. Bukan identik. Bukan identik. Gitu. Nah, keaslian itulah yang memerlukan tadi yang Dr. Rismond sampaikan, otentitas terhadap sebuah objek itu perlu ink dating analysis, perlu carbon dating analysis. Nah, itu. Kalaupun, ini kan tidak kalaupun gini Dr. Tifa, tidak disebutkan kan? Persis, tidak disebutkan sama sekali bagaimana metodologinya. Bagaimana Jadi, caranya? Bagaimana caranya? Apakah dia sudah melakukan? Dia harus declare. Tadi nggak disebutkan? Sama sekali. Enggak. Kalaupun saya tambahkan Dr. Tiffany, kalaupun itu misalnya menggunakan gold standard atau gold comparison ya, yang untuk membandingkan itu, tidak diumumkan juga, tidak ada misalnya kalau mau terbuka yang kita gunakan sebagai sampel pembanding adalah saudara ini, nomor mahasiswa ini, yang kita kenal di Israel. Itu tidak kita mendengar gitu loh. Itu disita atau ada berita acara penyitaan, kapan itu dilakukan. Kalaupun itu mungkin mendengar ini, kemudian mereka membuat itu. Acara itu di Jogja, mereka mendatangi ini. Coba benar nggak itu? Apakah ijazah-ijazah yang akan digunakan sebagai komparasi tadi pernah disita? Pernah dibawa juga ke Bareskrim, ke Puslapor? Harusnya kan sama, semuanya dibawa, diuji dulu ini, jangan sampai kemudian pembandingnya itu nggak benar. Kalau pembandingnya misalnya dibuat juga di print dengan teknologi yang sama, ya sama. Artinya gitu. Saya tambahkan lagi untuk bisa membuat gold standard itu ada yang namanya randomisasi. Jadi kita nggak bisa konsekutif, nggak bisa. Ya, menentukan ini nggak boleh. Bisa. Jadi misalnya satu angkatan itu ada 100 orang misalnya. Nah, 100 nama itu kita randomisasi secara statistik. Ya. Kita di random ya? Di random, harus blind. Jadi orang yang melakukan randomisasi itu nggak boleh tahu namanya. Jadi supaya tidak terjadi konflik of interest. Iya, jadi nama nih 100 orang, kemudian dikodifikasi menjadi anonim, ya kan? Habis itu baru dilakukan randomisasi. Ya kan? Nah, berapa nanti kalau dihitung rumus statistiknya butuh sampel berapa? Misalnya dari 100 tuh butuh 20 misalnya gitu. Itu nggak boleh diambil secara konsekutif. Mana 20 nggak bisa. Iya, jadi kita udah dapat nih nomor induk mahasiswa sekian yang akan jadi sampel untuk randomisasi. Baru randomisasi loh ini. Baru randomnya. Iya, belum kemudian diambil gold standard. Gold standard untuk bisa melakukan uji identitas harus dilakukan yang namanya uji fisik dengan menggunakan carbon dating, menggunakan ink dating dan sebagainya. Artinya anatomi dari yang spesimen atau objek yang akan menjadi gold standard itu harus dilakukan uji ini dulu. Ini kan sederhana gitu. Sama seperti survei. Sama seperti survei Pak Abra. Survei kita lihat kadang-kadang kepuasan terhadap tokoh ini 80%. Lah ya sampelnya seperti apa? Kalau sampelnya tuh dipilih hanya gerombolan sana atau misalnya pasti hasilnya hanya sama-sama ternak di sana ya itu sama aja nanti hasilnya nggak boleh pasti bias dia harus benar-benar random. Ya kan, kemudian dengan random itu kemudian nanti dilihat kadang-kadang random pun loh kok hasilnya kok agak minor. Kalau ini misalnya kok cenderung ke sana, mungkin ada yang salah dengan sampelnya. Jadi sebenarnya kita permasalahkan ini tadi itu karena dia cuma identik ya. Padahal yang kita tuntut itu otentik. Iya, seperti metodologi riset nggak sih ini Puslapor gitu loh. Iya. Bung Rismond, ada nggak lebih spesifik yang mau disampaikan nih menyangkut teknologi ya? Iya, jadi kan tadi kelemahannya identik. Yang kedua adalah objek yang diuji itu nggak pernah ditunjukkan wujudnya bagaimana. Karena kan banyak dugaan-dugaan atau banyak versi
bukan banyak versi sih, ada versi digital yang diupload oleh seorang kader PSI bernama Dian Sandi Utama, dan juga ditunjukkan di proyektor ketika temu alumni teman UGM, dan juga versi dari fotokopi dari yang ditampilkan oleh Dr. Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, gitu. Nah, waktu lewat Kompas. Yang cukup identik saya lihat adalah yang ada di proyektor oleh teman alumni UGM-nya Jokowi di situ, dan yang ditampilkan oleh di akun X dari kader PSI Dian Sandi Utama itu. Nah, di situ di tepi bawah itu bisa kita baca, kita analisa di situ sebaran RGB-nya. Di situ ada bercak-bercak noda hitam, tinta hitam. Nah, gitu itu apa? Gitu. Itu apa? Gitu. Nah, ada di sebelah kiri bawah itu luasannya cukup lebar, terus tepat di bawah pas foto Pak Jokowi itu ada berapa spot, ya 2 atau 3 spot noda hitam yang kita duga itu tinta. Terus sebelah kanan bawah juga ada beberapa luasan itu 3 atau 6 sampai 6 itu nokta hitam ya, tinta. Dan itu konsisten apa yang ditampilkan pada saat teman Joko Widodo itu bertemu alumni yang ada di proyektor dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama. Pertanyaannya yang diuji oleh Bareskrim ya, Puslapor ini yang mana? Gitu loh. Apakah berkacamata? Tidak. Gitu loh. Karena ada yang ada beleberan tinta, ada isu-isu katanya ijazahnya tidak berkacamata dan kucel. Sementara yang saya analisis yang dari Dian Sandi Utama maupun yang ada di proyektor ya, itu sangat kontrasnya sangat terlalu canggih. Fotonya Pak Jokowi yang berkacamata itu untuk teknologi analog zaman itu. Terlalu kontrasnya antara objek dengan latar belakang, background, itu kontrasnya terlalu seperti 3D. Nah, itu persis. Gitu loh. Itu sudah produk digital. Saya image processing 30 tahun belajarnya sejak tahun 90-an gitu. Jadi saya sensitif. Ini produk analog dengan produk digital. Karena yang ditampilkan oleh kader PSI dan maupun yang proyektor itu seperti 3D, Bang. Sudah produk dari software digital yang sudah mengkontraskan antara objek di depan latar dengan latarnya. Satu lagi gitu yang ditambahkan. Ini beda ya. Ini ada orang lain, ada peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Sementara saya sudah tahu siapa, tapi saya hormati beliau, belum kita sebut namanya. Karena insya Allah dia akan jadi ahli juga nanti. Ya gitu. Disembunyikan dulu. Disembunyikan. Dia kuliah di elektroinstrumentasi ITB. Ya gitu. Dan kebetulan selain dia kuliah, dia kerja di percetakan. Jadi apa yang dia sampaikan itu sama dengan pengalaman empiris saya ketika saya dulu kerja di percetakan juga. Gitu. Jadi dia tuh membandingkan ada 3. Nah ini pun benar. Dia membandingkan dengan 3 spesimen ya. Spesimennya tuh ada yang nomor 1120, 1115, 1117. Ternyata yang 1115 dan 1117 yang dia dapatkan secara random itu memiliki perbedaan dengan yang 1120. 1120 itu tulisannya memang di situ tertulis Joko Widodo. Ya, 1115 dan 1111 silahkan cari sendiri itu milik siapa. Ya, ini 2 ini identik. Ya. Tapi yang 1115 tidak identik dengan 1120, ya. 1117 tidak identik. Itu dikupas identik secara digital ya, Mas ya? Secara digital. Secara digital ya, terkait dengan itu kan ada sudah ada hasil objek elektroniknya. Jadi terkait dengan plat yang kira-kira digunakan pada saat percetakan. Jadi dia membandingkan milimeter, dia ukur antara logo UGM dengan tulisan ijazah itu ada perbedaan tidak? Ternyata yang 1120 ini ada sedikit perbedaan. Mungkin pada saat nge-zoom-nya itu agak lebih lebar dikit gitu. Jadi beda dengan yang 1115, 1117. Jadi ini kalau orang percetakan itu ngerti, oh itu platnya beda. Master platnya sama, maka posisi semua huruf sama ya, relatif terutama terhadap logo UGM itu. Jadi ketika master platnya beda, bergeser sedikit saja, itu pun akan beda. Jadi kadang-kadang untuk pengetahuan kita semua, kalau percetakan tuh kalau mau ngeprint, itu master platnya pun beda-beda. Ada master plat cyan, ada master plat magenta, ada master plat yellow, ada master plat hitam. Jadi CMYK. Ya, ini kalau kemudian dicetak, geser sedikit saja peletakannya, itu nanti juga geser gitu loh. Jadi artinya
Ya tolong deh pengumuman ada di jangan membodohi masyarakat ya. Yang masyarakat itu sudah punya berpikir, kita menghormatilah tadi pengumumannya, tapi menghormati itu jangan kemudian malah menurunkan kualitas dari institusi yang harus kita hormati. Dan sekali lagi yang paling penting, ini bukan hasil final. Iya, ya, satu saya mau nambahin Oke, ya. silakan, Ya. Dok. Soal beleberan tinta itu loh. Oke. Ya, sekarang anggap aja kita sekarang sedang melakukan analisis terhadap yang katanya disebut sebagai ijazah asli oleh kader PSI. Yes. Ya, itu kan ada beleberan tinta di bawah gitu kan. Yang tepi tadi bawah sudah itu ya, dianalisis, sudah dianalisis secara digital forensik oleh Dr. Ismond gitu kan. Sekarang pertanyaannya ini secara behavior, mana mungkin Universitas Gadjah Mada mengeluarkan ijazah yang begitu sembrono dengan beleberan tinta, ya kan? Kan mana mungkin itu. Nah, jadi beleberan tinta itu juga pasti akan bisa dilakukan digital forensik. Itu tintanya seusia nggak sama tinta yang ada di tulisan, ya kan? Apakah tintanya itu terkemudian, misalnya dia karena sembrono menaruh ijazah itu, ya kan? Itu kan jadi pertanyaan lagi, gitu kan? Itu. Jadi saya melihat dari sisi behavior ini masalah ini gitu. Masih belum pas benar ya? Iya, kenapa terlalu banyak unsur-unsur behavior Messi itu apa istilahnya? Apa yang tidak perfect gitu loh. Okay. Tidak perfect gitu. Nggak sempurna. Tidak sempurna. Kalau kita lihat dari A sampai Z-nya itu loh. Macam misalnya kan kita harus connecting the dots ya. Okay. Antara ijazah, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana dia mengakui siapa dosen pembimbing, siapa dosen skripsi, siapa dosen yang ternyata asdos, itu kan harus connecting the dots. Nah, ini secara behavior ini harus sangat bisa dianalisis. Apakah memang Universitas Gadjah Mada itu semesi itu, sesembrono itu, setidak perfect itu, karena kami semua mengalami menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang sangat perfect menurut kami gitu loh. Netizen, saya ingatkan Dr. Tifa, Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo ini alumni UGM ya. Dengan dua ijazah S1, S2 semua. Oke, Dr. Rismond, jadi memang kalau Anda lihat setelah kan awalnya Anda coba menganalisis ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi kan, dari situ kan Anda coba menganalisis ya? Bukan Bang, awalnya adalah ketika Pak Dr. Sigit Sunarta, Oke. itu kan Fakultas Kedokteran 2022. 2022 itu di sebuah stasiun di YouTube lah saya lihat dari sebuah stasiun TV itu jadi nggak ada koordinasi sama sekali, disclaimer nih ya, nggak ada koordinasi dengan Pak Roy, dengan Bu Tifa. Itu memang rasa ingin tahu, gitu. Rasa ingin tahu kan membebaskan, menyenangkan bagi para pengkaji, peneliti, Bang. Jadi pada saat itu ditunjukkan ijazah fotokopi kan begitu, yang berkacamata juga. Terus agak diintip gitu, dibuka sebentar lembar pengesahan skripsinya, Bang. Nah, di situ. Terus saya berpikir, saya kan mengalami tahun 94, apa itu IBM AT, IXT ya, PC itu. Nggak begini, gitu loh, kualitas percetakan hardware maupun software dibukakan begini. Sudah nggak benar ini. Jadi referensi saya pertama lembar pengesahan skripsi itu, Bang. Oke. Confirm itu 11.000 triliun %. Makanya saya langsung terbang ke Jogja, melihat langsung lembar pengesahan skripsi itu kan, Bang. Di sini juga saya akui itu, kalau bisa saya yang salah, yang ditampilkan Dr. Sigit Sunarta itu, jangan itu deh. Harus mesti ketik juga lembar pengesahan skripsinya, supaya ada kesesuaian waktu dalam hal teknologi. Jangan dulu, kalau Ban Rismond yang salah, Ban Rismond akan minta maaf sama Pak Jokowi. Minta maaf. Kalau tapi jangan dipotong loh ya. Tapi gini, Bahaya Bang, netizen nanti. asumsinya bahwa Bahaya netizen. apa yang ditampilkan Pak Sigit Sunarta itu punya orang lain. Teknologinya ya masih ketik. Gitu loh, Bang. Dan ini yang penting juga, Bang Rismond. Berkali-kali kita dengar, saya sudah melihat sendiri yang ada di Universitas Gadjah Mada, dan itu primary evidence resmi. Kenapa saya bilang resmi? Karena diserahkan oleh Pak Rektor ya. Dia ditunggu dia. Jadi saya nggak mungkin mengganti. Ada Dr. Tifa juga dan ada Dr. Rismond, kita melihat. Di situ benar-benar skripsi yang bertuliskan Joko Widodo itu tidak ada lembar pengujiannya. Tidak ada. Tapi berkali-kali dalam talk show, lawyernya mengatakan ada. Di belakang. Iya, enggak juga. Tanya itu ngaco lagi itu. Ngaco. Ada. Saya bilang ada di mana? Ada, Pak. Kalau gini, ini berarti kan ada dua kemungkinan. Kalau ada, berarti ada skripsi dalam tanda kutip yang lain lagi.
Tadi pada saat Dirtipidum Nggak mengumumkan hasil ada. forensik nggak ada ya? Nggak ada, skripsinya juga Lembar nggak pengesahan disebutkan. penguji. Tidak disebutkan. Dia nggak disebutkan. disebut. Dia hanya menyebutkan yang soal cetak tadi. Ya hand press agak cekung gitu dia bilang gitu. Jadi cekung tuh orang bayangkan hand press tuh ditekan gini. Hasilnya juga nggak cekung banget lah gitu lah. Jadi kan. Dan itu jadi dia nggak ada, bahkan dalam suatu talk show tuh konyol banget Bang Abraham. Ada lagi yang mengatakan, oh jangan-jangan lembar pengesahannya ada di belakang. Jadi tukar nasr yang dibuka-buka copot. Ini, aduh lah, masyarakat desa jangan disuguhi dengan kekonyolan. Jadi lembar pengesahannya tidak ada. Kalau lembar pengesahannya tidak ada. Lembar pengujian, lembar pengesahan. Ya, lembar pengujian. Lembar pengesahannya ada, tapi tanda tangannya tidak proper. Dengan huruf yang tadi sangat cantik tadi. Ya. Kalau itu seperti itu skripsinya, ya nggak pantas lah UGM meluluskan seseorang dengan skripsi semacam itu. Telur ini ibaratkan, sekali lagi saya bilang, telur busuk ini. Kalau telur busuk ya kan nggak menetas jadi ayam yang sehat. Skripsi busuk tidak akan menetas menjadi ijazah. Jadi kalau tiba-tiba meloncat pikiran kita, ijazahnya identik gitu. Bukan otentik ya. Ijazahnya identik. Dari mana sebuah ijazah identik itu kalau skripsinya abal-abal kayak gitu? Saya tambahkan dikit. Mumpung ingat ya. Iya, mumpung ingat. Jadi tadi ya terkait dengan skripsi itu. Kan sering di talk show atau dimanapun ketika Mas Rosuryo itu berdebat itu selalu dibilang dulu ijazah, sekarang bergeser skripsi, bergeser lagi KKN. Padahal itu satu kesatuan, sebuah proses holistik dari proses akademik. Kecuali kita membahas gorong-gorong, ya mungkin jauh dari skripsi kan, Bang. Ini kan nggak bergeser sama sekali. Dan ketika analisis saya pertama itu sangat berkaitan dengan lembar pengesahan skripsi sebelum saya menyimpulkan itu. Meskipun mungkin berbeda video terhadap video, tetapi referensi utama saya adalah lembar pengesahan skripsi tersebut. Maka saya bisa katakan itu bukan teknologi tahun 1985. Saya tambahkan ya, lanjut nih. Jadi kenapa kami kemudian jadi bergerak menuju ke skripsi, kemudian kami juga bergerak bertanya kepada KKN dan sebagainya. Karena ijazah asli ini sampai sekarang nggak ditunjukkan, gitu loh. Kan itu udah ada sebuah hal yang sangat sederhana. Kalau memang ingin menyelesaikan semuanya seperti tadi disampaikan, masyarakat kembali damai dan seterusnya, ya itu udah cukup satu itu aja, tapi ijazah asli. Jadi kami nggak bergerak ke skripsi, kami nggak bergerak ke KKN, nggak bergerak ke sampai ke ijazah SD, nggak usah tunjukkan. Dan itu adalah otentik, bukan identik. Sebelum saya lupa, tadi dipotong. Dirtipidum tadi mengumumkan bahwa ada gambar-gambar Pak Joko Widodo itu KKN. Tapi tidak disebutkan. Disebutkan nggak tadi? Tadi saya tidak dengar. Katanya disebutkan. Lokasinya di mana disebutkan. Oh, disebutkan. Tapi sekali lagi itu masih sepihak ya, naratif saja dan belum bisa jadikan alat bukti. Karena apa? Ya semua itu hanya naratif. Naratif dan foto-foto yang belakang itu ya foto-foto yang sudah biasa kita lihat. Yang foto yang katanya di ruang kuliah yang ada tangan setan jembul itu ya gitu. Kemudian ada ya kan itu komentar netizen loh ya. Itu tiba-tiba ada tangan orang lain muncul foto yang katanya ijazah tapi telinganya sampai ke pipi sini. Iya. Jadi kalau istilahnya apa Bang Resmond dulu pada kasus Jessica itu jarinya kayak jari mak lampir. Oke. Mas Roy. Mas Roy kan semakin yakin tuh waktu ada ijazah yang diupload oleh Dian Sandi kan. Itu kenapa sampai Mas Roy semakin yakin tuh? Gini, karena Dian Sandi pun kalau kita lihat ya, itu juga sekarang agak berubah. Dulu dia mengatakan ini saya dapat dari sumber yang asli gitu ya. Gitu. Sempat itu seolah-olah saya ingin menaraskan dia dapat dari orang yang pertama. Ya kan? Tapi setelah kita desak pada saat di salah satu podcast saya sama Bang Resmond waktu itu, dia akhirnya ngaku bukan mendapatkan dari Jokowi. Memang bukan. Ya. Dia mendapatkan dari orang lain. Yang kita duga orang lain itu adalah yang pernah bekerja dengan dia ya di Nusa Tenggara Barat. Yang kemarin sempat muncul juga namanya Andi Pramaria. Ya, Andi Pramaria juga kemarin sempat muncul. Wow, sekarang nggak gagal lagi karena dibongkar netizen korupsinya gitu. Ya udahlah kita nggak usah bicarain itu. Ya. Pernah tersangka. Ya tapi artinya si Dian Sandi itu sekarang bergeser. Tadinya dia gagal banget bilang, terus terakhir dia bilang UGM. Saya dapat dari UGM. Dia juga ingin buang badan ke UGM. Karena berkali-kali mirip dengan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta pada saat acara di UGM. Tapi kalau ini dihubungkan dengan informasi yang
disebut-sebut oleh lawyernya bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah menunjukkan bahkan memberikan ijazah ke orang lain. Dan ini yang dikejar juga oleh Profesor Yusuf dari Universitas Sumatera Utara. Kau dapat dari mana itu ijazah itu? Gitu. Jangan-jangan kamu nyolong dari lemarinya Jokowi ya gitu. Karena Pak Dian Sandi itu ketika chatting dengan Profesor Yusuf itu, dia nggak sadar yang dia obrol itu adalah Prof Yusuf. Dia ditanya dapat dari mana? Oh, ijazah aslinya masih disimpan di almarinya Jokowi gitu. Jadi kan makanya Dian Sandi ini ya menurut saya memang perlu ya kemudian digali lebih lanjut ya oleh kepolisian ya supaya jelas betul apa yang dia benar-benar dapatkan. Karena terakhir dia hanya bilang ya itu foto asli. Karena dia menjamin itu asli. Asli itu kalau itu asli ijazah dia harus bertanggung jawab. Berarti lebih gentleman dong Dian Sandi Utama dibandingkan Dirtipidum sekarang. Nah, iya dia. Jadi maksudnya Mas Roy seharusnya Dian Sandi ini dipanggil ke Barreskrim ya? Betul. Jadi supaya jelas dia dapat dari mana, kemudian dia sudah berani menunjukkan, dia harus menunjukkan sumbernya dari mana, ya. Kalau dia misalnya bilang UGM-nya siapa? Karena itu apa? bukan berbentuk link loh, itu berbentuk file image. Betul. Iya. File image. Jadi harusnya file image yang diupload oleh apa ini perlu digali lebih dalam oleh Barreskrim harusnya. Dan satu lagi, sampai pengumuman identik, tidak identik, atau identik hari ini, publik semakin bertanya-tanya. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu yang mana sih? Mana sih? Masa sudah membuat kesimpulan identik, tapi publik tidak pernah melihat wujudnya. Ini membuat kita semakin ragu. Masa ada hasil tanpa ada objek, objek yang diteliti. Yang mana gitu? Karena yang beredar itu kan banyak versi. Ada versi Dian Sandi, versi Dian Sandi, versi yang ditampilkan Pak Sigit. Pak Sigit. Yang pertama kali ditunjukkan Pak Sigit, ketika diwawancara Kompas berupa fotokopi, itu tidak distorsi. Kenapa saya bilang tidak distorsi? Yang ditampilkan Dian Sandi itu agak distorsi. Jadi agak miring gitu. Jadi motretnya itu tidak persis 90 derajat di depan, tapi dia agak miring ke sini sehingga agak kayak trapesium gitu bentuknya. Gitu. Nah, yang ada di Universitas Gadjah Mada itu juga agak trapesium. Berarti yang ditunjukkan fotokopi mungkin sumbernya lain lagi yang ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta ketika diwawancara Kompas. Ya, itu pun lain lagi. Jadi makanya benar Dr. Tifa gitu. Kesimpulan saya, Mas ya. Ada semacam ketakutan juga. Ketakutan bagi Dirtipidum atau Lab Forensik Mabes Polri ini untuk menunjukkan wujud dari apa objek yang diteliti, objek yang diuji forensik. Ada ketakutan. Pak Jokowi juga pada saat di Barreskrim yang mengambil ijazah asli itu, menjemput ijazah aslinya, mengambilnya, juga ada ketakutan untuk menunjukkan ke publik. Karena publik ini kan dengan segala macam kecerdasannya bisa menguji dari segala macam aspek. Jadi ada ketakutan. Kesimpulan saya adalah Dirtipidum maupun Lab Forensik Barreskrim Polri ketakutan. Ada semacam ketakutan mendapat pengujian atau sorotan publik ketika mereka menunjukkan objek ijazah yang diteliti itu. Oke, hanya ada di Indonesia. Ada mau ditambahkan dokter? Dari behavior aja yang bersangkutan ya, ketika kata beliau itu menjemput ijazahnya, itu kan sesuatu yang sangat sederhana. Ada wartawan yang bertanya kan, Pak bertanya karena ketum PDIP itu sudah menyampaikan sebuah pernyataan gitu ya, bahwa kalau memang ijazahnya itu ada, kenapa harus repot-repot seperti ini kan gitu ya. Kurang lebih kan pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kan seperti itu gitu. Tapi yang dijawab malah keterlaluan gitu. Nah, kalau saya melihat dengan sebuah bahasa sederhana, berarti yang dianggap keterlaluan Bu Megawati dong. Karena pertanyaannya kan bagaimana tanggapan Bapak? Karena Ibu Ketum PDIP itu memberikan sebuah pernyataan yang dalam bentuk pertanyaannya, kalau memang punya ijazah asli, kenapa nggak ditunjukkan saja? Kok sampai repot-repot seperti ini? Nah, jawabannya beliau malah keterlaluan kan gitu. Sementara pada saat menyatakan keterlaluan, memegang ijazah. Nah, seharusnya kan kalau kita bicara dari sisi behavior, apa ada ketakutan untuk membalik map hitam itu? Untuk menunjukkan kepada publik, apa susahnya? Dan sudah diminta wartawan. Iya, sudah diminta wartawan, dan ini adalah
artinya sebuah pertanyaan pertanyaan yang ditujukan oleh ketum PDIP, yang mana itulah yang mengusung beliau menjadi presiden. Kan gitu. Kan tinggal ini ijazah kan dibalik, jadi cuma ada balik cover belakangnya aja kan, map belakang hitam itu. Kan oh ya, Bu Megawati bertanya ya, oh baiklah saya berikan ini, kan sederhana. Selesai sudah, nggak perlu harus ada segala macam pertikaian yang bertahun-tahun, selesai. Oke, Mas Roy, terakhir nih. Ya, jadi saya sekali lagi mengulangi, kita tidak kaget dengan pengumuman dari Ditbidum Bariskim tadi. Tapi itu sekali lagi, itu bukan final and binding. Jangan kemudian itu dianggap menutup semua, kemudian itu dianggap yang di Polda Metro digaspol, kemudian kita malah mau dikejar dengan tidak hanya dengan pencemaran nama baik loh ya. Mau dipenjara. Iya, karena ada pasal 35 dan 32 dari Undang-Undang ITE yang dan itu bukan tidak tepat. peruntukannya. Ya gitu. Kenapa kita tadi membahas Dian Sandi? Karena yang mau diarahkan tuh pakai itu. Jadi artinya kita dianggap menganalisis barang bukti yang tidak benar. Gitu. Buktikan juga kalau misalnya kita menganalisis barang bukti yang tidak benar, siapa yang mengupload tidak benar itu dulu dong. Berarti Dian Sandi ya? Iya. Terus mana yang benar? Makanya ya kan, yang benar juga nggak ada. Karena kan yang benar tidak ditampilkan. Jadi ini mengulangi lagi tragedi pada yang dialami oleh Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Sudah sampai dipidana tanpa sekalipun menunjukkan ijazah yang asli yang ada. Jadi sekali lagi kita berharap nanti yang sampaikan Dr. Tifa bahwa ada nanti pembanding, itu harus. Jadi harus sampai ini dikejar panjang, dan kalaupun misalnya kita kemarin sudah sampaikan juga ke Komnas HAM, kalaupun upaya kita itu untuk mengejar kejujuran itu tidak ada, masyarakat Indonesia benar-benar ini disuguhi dengan kekonyolan dan disuguhi dengan ketidakbenaran akibat ada orang-orang yang memaksakan dalam tanda kutip ya, memaksakan sesuatu yang ditutup-tutupi dan itu tidak benar. Oke, Bang Respon. Ya, kembali lagi statement saya, kalau memang hasil forensik dari Bareskrim itu menurut mereka reliable dan trustworthy, ya, layak mendapatkan public trust, maka harus bersedia dong kita bersepakat untuk menentukan sejumlah laboratorium di luar negeri untuk mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Karena saya punya pengalaman berharga, ya, kasus Jessica Wongso, laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri justru yang merekayasa barang bukti digital dengan software gratisan bernama iRedSoft, yang diakui malah menjadi software bawaan dari DVR Telview, yang secara sistem operasinya saja sudah berbeda. DVR Telview itu Linux based, sementara software yang gratisan yang bernama iRedSoft tersebut yang tercatat di metadatanya dari BAP ahli forensik Baris Polri itu Windows operating system, itu beda alam. Dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, ya, laboratorium forensik Bareskrim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Maka harus kita uji di sejumlah laboratorium yang independen dan di luar negeri, dan kita siap urunan untuk membayar. Jadi Bang Rismon siap urunan ya untuk membiayai. Banyak netizen yang rakyat yang mendukung, Bang. Bu Tifa, masih ada yang mau ditambahkan atau? Ya, terakhir ya dari saya. Ini saya akan tinjaunya secara behavior ya, epidemiologi. Jadi ada seorang negarawan di sebuah negara Amerika Serikat yang waktu itu juga dipertanyakan otentitas dokumennya. Dalam hal ini adalah Barack Obama, Presiden Amerika Serikat. Yang dipertanyakan oleh publik adalah akte kelahiran. Ya. Nah, dengan kenegarawanannya, ya nggak ada masalah. Saya dipertanyakan, ini akte kelahiran saya. Selesai sudah. Tidak ada lagi diskusi soal itu. Nah, tidak ada perdebatan. Iya, seharusnya seorang negarawan, apalagi ini levelnya sudah RI1 presiden, layak dong sebagai pejabat publik ketika ada sebuah kejanggalan, ada sebuah pertanyaan, ya kan, yang selalu ada. Ya sudah, kalau memang dipertanyakan, ini ijazah saya. Selesai sudah. Tidak harus ada korban yang dipenjarakan sampai kehilangan anggota keluarganya, hancur semua kehidupannya, terhenti semua penghidupan kemanusiaannya gitu. Mau butuh berapa banyak lagi orang yang dipenjarakan? Mau butuh berapa banyak lagi orang yang ditersangkakan? Untuk akhirnya sebuah keadaan memaksa beliau menunjukkan ijazah aslinya. Apa mau ditunggu sampai kiamat? Kan gitu. Kita sekarang saja. Kita sekarang saja tunjukkanlah gitu loh. Itu adalah
perilaku seorang negarawan sejati. Dan kita akan angkat jempol kalau Oke, netizen luar biasa apa yang disampaikan Dr. Tifa, Bang Rismond dan Mas Roy. Mudah-mudahan mengedukasi kita ya. Amin. Mencerahkan kita supaya kita bisa melihat permasalahan ini secara objektif. Tidak subjektif. Kenapa itu menjadi penting? Agar supaya kita bisa menemukan keadilan yang sesungguhnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.